Untuk materi e-learning kali ini adalah pembahasan mengenai manajemen emosi. Sebelum masuk ke materi utama, kita perlu mengetahui apa itu definisi dari emosi. Di dalam Word College Dictionary, emosi adalah setiap rangkaian kegiatan, pikiran atau perasaan, nafsu, serta setiap kondisi mental yang hebat atau meluap-luap. Ada pula sumber-sumber emosi, yaitu keterampilan, waktu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, dan gender. Manajemen emosi sendiri adalah suatu metode atau cara mengendalikan atau mengatur emosi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama memahami dan mengenali emosi, kedua menerima emosi, ketiga mengelola emosi, dan yang terakhir adalah mengekspresikan emosi. Untuk proses manajemen emosi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu dengan penyadaran emosi diri, self-assessment, dan percaya diri. Tahap selanjutnya dari self-awareness adalah social awareness, yaitu berupa empathy, orientasi service, dan penyadaran organisasi. Tahap lain dari social awareness adalah self-management, yaitu dengan kontrol diri, mempercayai dan dipercayai, berhati-hati, kemampuan adaptasi, dorongan berprestasi, dan inisiatif. Dari kedua tahap, baik social awareness dan self-management, akan menghasilkan social skill, yaitu membangun orang lain, mempengaruhi, komunikasi, manajemen konflik, kepemimpinan, katalis perubahan, membangun ikatan dan kerjasama, dan kolaborasi. Ada pula 8 cara mengelola emosi. Yang pertama adalah breathing exercise. Dilakukan dengan mengatur cara bernafas ketika sedang menghadapi emosi yang tinggi. Kedua adalah music meditation. Mendengarkan musik yang kita sukai atau murotal Al-Quran membuat perasaan lebih rileks. Yang ketiga adalah kataris. Mengeluarkan emosi negatif dengan cara berteriak sambil tetap mengingat masalah dan memperhatikan tempat. Yang keempat adalah self-talk. Self-talk dapat meredakan ketegangan emosional dalam diri ketika sedang emosi. Cara mengelola emosi selanjutnya adalah dengan expressive writing. Efektif dilakukan untuk mengurangi beban emosional bagi orang yang suka menulis. Berikutnya ada reminiscence therapy. Mengingat hal-hal baik yang kita lalui bersama seseorang atau hal yang membuat kita emosional bisa menenangkan. Selanjutnya adalah self-shooting, yaitu memberi ruang pribadi yang luas untuk menenangkan diri ketika merasa sangat sedih atau marah. Dan yang terakhir adalah simple self-care. Kegiatan sederhana seperti mandi, memasak, dan pijat untuk membantu pengolahan emosi.